Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai kembali melanjutkan bimbingan kompetisi sains madrasah matematika yang akan kita ikuti nanti pada bulan akhir Oktober. Akhir Oktober. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang pecahan. Kita juga sudah belajar tentang perbandingan senilai. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah topik bahasan baru yang mana kaitannya masih sama dengan kaitan minggu lalu yang kita pelajarin, yakni perbandingan senilai ataupun pecahan. Apakah itu? Yakni adalah skala. Sebelum kita mengikuti pembelajaran ini, kita ingat kembali apa itu skala. Nah, anak-anak perlu diperhatikan, skala ini biasanya sering kali kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan misalkan saat kita membaca peta, tentunya kita akan melihat skala dalam peta tersebut. Biasanya dituliskan di pojok-pojok yang dituliskan 1/100.000 seperti itu. Ataupun kita juga biasanya melihat skala ini pada denah, entah itu denah rumah, denah sekolah, ataupun denah-denah yang lain. Bahkan skala ini juga biasanya digambarkan dalam bentuk perbandingan benda-benda yang umumnya sangat besar ataupun sangat terlalu kecil. Nah, mari kita langsung masuk ke dalam materi pembelajaran. Apa itu sebenarnya skala? Skala adalah, mari kita ingat lagi, perbandingan ukuran pada gambar ataupun model dengan ukuran sebenarnya. Misal sebuah gunung yang sangat besar ataupun sebuah kapal yang sangat panjang tentu tidak bisa dituliskan panjangnya dengan detail, ataupun sebuah laut ataupun benda-benda yang sangat panjang ataupun juga benda-benda yang sangat kecil tentu tidak bisa dituliskan satuannya dengan angka yang sebenarnya, karena jumlah mungkin angka nolnya ataupun angka-angkanya akan terlalu banyak. Itulah sebabnya maka dibuat sebuah skala. Skala ini akan mensederhanakan jumlah-jumlah satuan yang panjang tersebut ataupun yang paling kecil tersebut menjadi sederhana. Nah, seperti apa dalam penggunaannya dalam matematika? Mari kita simak video pembelajaran berikut. Tetapi sebelumnya saya akan tuliskan dulu pengertian dari skala itu apa. Nah, ini merupakan pengertian dari skala. Skala merupakan perbandingan. Masih ingat dulu kita, tetapi minggu lalu kita sudah belajar tentang perbandingan. Di mana perbandingan ada bilangan yang berfungsi sebagai pembilang dan ada bilangan yang berfungsi sebagai penyebut. Nah, di sini perbandingan gambar atau model. Nah, berarti ini gambarnya kita bandingkan. Maksudnya begini, sebuah benda itu dituliskan dalam bentuk gambar yang dibandingkan dengan keadaan sebenarnya benda itu. Nah, jadi di sini anak-anak, gambar atau modelnya dari benda tersebut akan bertindak sebagai pembilangnya dengan keadaan sebenarnya. Berarti benda yang sebenarnya, entah itu panjangnya, atau itu pendeknya, ataupun entah tingginya, itu akan berperan sebagai penyebut. Sekarang saya akan bisa tuliskan, maka kita bisa tuliskan perumusannya sebagai berikut. Terlihat seperti ada perbandingan seperti bilangan pecahan.
Hanya saja pembilangnya akan berubah nama menjadi ukuran pada gambar. Misalkan Pulau Jawa digambarkan dalam sebuah peta mungkin panjangnya hanya sekian 4 cm. Nah, padahal pada keadaan sebenarnya Pulau Jawa itu panjangnya hingga sampai ribuan kilometer. Nah, jadi skala, kita bisa menentukan skala dalam peta tersebut dengan cara membagikan antara ukuran pada gambar, nih ukuran pada gambar dibandingkan ukuran sebenarnya dalam keadaan nyata seperti itu. Nah, skala biasanya dituliskan dalam bentuk perbandingan dengan bilangan 1. Nah, biasanya ditulis double ya misalnya. Biasanya dituliskan dalam bentuk perbandingan dengan bilangan 1. Biasanya kita akan selalu memperhatikan bahwa skala, bukan memperhatikan tapi melihat, menemukan bahwa skala dituliskan dalam ukuran 1 dibandingkan dengan angka-angka yang dimaksud. Misalkan dalam sebuah peta pasti akan dituliskan seperti ini skalanya. 1:2000. Apa maksud skala dari 1:2000? Artinya 1 cm pada gambar, misalkan itu adalah misalkan itu adalah jalan. 1 cm jalan pada gambar itu entah itu buku, entah itu peta, entah itu denah. Pada gambar itu mewakili atau sebenarnya nilainya setara. Itu mewakili 2000. 2000 apa? Nah, anak-anak perlu diperhatikan di sini anak-anak ya. 2000 ini bisa sentimeter, bisa milimeter, bisa kilometer. Tergantung anak-anak membaca skalanya. Biasanya di peta-peta itu selalu dituliskan di akhirnya itu ada semacam tambahan satuan. Nah, kalau seperti ini 1:2000 cm artinya 1 cm pada gambar itu mewakili 2000 cm atau 20 km seperti itu. Nah, kadang juga sentimeternya ini mungkin bisa berganti satuannya misalkan jadi milimeter. Jadi jangan sampai terkecoh anak-anak ya. Milimeter sama dengan 1 cm pada gambar itu mewakili 2000, misalkan 2000 mm. Kalau 2000 mm berarti 2 kilo. Masih ingat kan pelajaran bagaimana mengukuran satuan panjang? Cara mengubah satuan panjang ke satuan yang panjang lainnya. Naik tangga akan dibagi 10. Setiap turun 1 tangga akan dikali 10. Itu yang harus kalian ingat kembali. Nah, tapi anak-anak ini pahami dulu ya. Bagaimana misalkan sebuah peta nih ya, skala 1:2000 terus tidak ada. Tidak ada satuan di belakangnya. Nah, kalau seperti ini, tentu kita tidak bisa menentukan dia mewakili berapa satuannya, ya kan? Nah, untuk seperti itu, kalian lihat pilihan jawabannya.
Nah, misalkan pilihan jawabannya sama dengan 2, itu satuannya cm, otomatis skala ini 1:2000 cm, tergantung. Jadi kalian harus melihat soal itu secara keseluruhan. Jadi sebelum kalian menjawab, kalian harus memahami bentuk soalnya seperti apa, seperti itu. Hari ini materi ini cukup singkat sampai di sini. Silahkan kalian catat ini, kalian catat. Silahkan kalian catat ini. Sebelumnya saya akan hapus, lalu saya sambung dengan latihan soal. Sudah? Saya akan tambahkan sedikit materi tambahan karena skala ini erat kaitannya dengan ukuran satuan panjang, maka saya akan ingatkan kembali apa itu tanggal dari ukuran satuan panjang. Ada semacam tangga dalam ukuran satuan panjang. Mari kita perhatikan. Ini adalah ukuran dari satuan panjang. Ada semacam tangga yang terlihat ada yang berada di posisi bawah, ada yang di posisi atas. Ini semakin meningkat dan ada juga semakin menurun. Nah, perlu diperhatikan, ini materi ini sudah kalian dapatkan pada kelas 5 tentunya. Untuk yang kelas-kelas baru masuk di kelas 4 mungkin kalian bisa belajar sekarang. Nah, anak-anak perhatikan, ukuran satuan panjang bisa disusun dari rendah menuju ke tinggi, di mana urutannya dimulai dari mm. Kita tahu apa mm itu? Mm itu merupakan milimeter, singkatan dari milimeter. Ini biasanya merupakan ukuran satuan panjang yang paling kecil dalam normal. Lalu ini ada sentimeter. Ingat, sentimeter, ini desimeter. Lalu ini meter. Lalu ini dekameter. Lalu ini hektometer. Lalu ini kilometer. Nah, perhatikan. Apa sih ini, kenapa ini saya sampaikan, karena ini ada kaitannya dengan materi skala. Nah, jadi begini, mengkonversikannya, kalau kita mungkin anak-anak mungkin bisa paham, oh ini satuannya nih dimulai dari terkecil yang di bawah hingga ke terbesar yakni kilometer, berjenjang naik, ada sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Anak-anak jangan sampai salah urutannya. Yang kedua adalah jangan sampai salah penyebutan satuannya. Anak-anak di sini misalkan ada 100 cm nih anak-anak. Berapa meter? Titik. Itu yang harus kita pelajari, yakni mengkonversikan. Sebenarnya ini hanya materi tambahan tapi kita pelajari sekarang. Bagaimana mengubah 100 cm menjadi milimeter, menjadi meter? Ini patokannya.
Sekarang untuk yang ini aja ya. Nah, anak-anak perhatikan. Di sini turun satu tangga maka dikalikan 10. Naik satu tangga dibagi ya. Kalau naik dibagi, kalau turun dikali. Nah, perhatikan misalnya dekameter mau diubah jadi dm. Berarti dekameter turun satu tangga maka dikalikan dengan 10. Baru turun lagi satu tangga dikalikan 10. Ataupun misalkan sentimeter ke meter, milimeter ke desimeter. Naik satu tangga dibagi 10, berarti harus dibagi 10 dulu. Naik lagi satu tangga, maka dibagi lagi dengan 10. Contohnya ini ya, 100 cm menuju ke meter. Berapa naik tangga? 1, 2. Berarti harus dikalikan 10 sebanyak 2 kali. Nah, dibagikan ya, kalau naik dibagi. Berarti harus dibagikan 10 2 kali. Berarti kita bagikan 100 dibagi 10. Ini pembagian yang pertama. Salah. Begini. 100 cm dibagi 10 sama dengan 100 dibagi 10 cm naik sudah dibagi ke 10 menjadi desimeter. Sekarang 10 desimeter naik lagi satu tangga dibagi 10 bagi 10 1 desimeter naik jadi meter, sehingga 100 cm sama dengan 1 meter. Ini hanya materi tambahan, tapi kalian harus pahami juga karena ini berkaitan dengan skala. Karena skala mengandung ukuran satuan panjang biasanya ataupun berat. Tidak hanya panjang tapi ada satuan berat dan lain-lain. Nah anak-anak, ini kalian catat dulu, selanjutnya saya akan hapus. Misalkan soal Nah, anak-anak, perhatikan. Ini ada sebuah soal di mana jarak antara pintu masuk dan area perkemahan adalah 8 cm. Itu kalau di peta loh ya. Jika skala denah tersebut adalah 1:22.500. Nggak ada satuannya. Nah, anak-anak, perhatikan. Ini yang lupa saya sampaikan anak-anak. Kalau memang tidak ada satuannya di sini, maka umumnya pasti selalu pasti ini merupakan satuannya cm.
Jadi 1 banding 22.500 cm. Lalu jarak pintu ke area perkemahan sebenarnya. Jadi kita lihat berapa jarak sebenarnya dari pintu masuk ke area perkemahan sebenarnya dalam keadaan nyata. Nah, untuk mencarinya kita lihat dulu. Caranya adalah skalanya adalah 1 banding 22.500 cm ya, anak ya, cm. Karena di sini tidak ada, pasti cm. Lalu kita sudah tahu jarak antara pintu masuk dalam area perkemahan adalah 8 cm dalam keadaan gambar. Artinya skala ini kita kalikan dengan jarak antara pintu masuk dengan area perkemahan, yakni 8 cm. Pasti anak-anak masih bingung, kok bisa rumusnya seperti ini? Kok bisa? Nah, jadi asal muasalnya itu seperti ini, anak. Nah, ya, sebenarnya ini saya mula-mula kita tahu skala itu adalah perbandingan jarak pada gambar ataupun perbandingan panjang ataupun tinggi pada gambar dibandingkan dengan panjang atau tinggi apapun itu pada keadaan sebenarnya. Misal seperti ini. Nah, ini. Ya. Seperti ini. Nah, anak-anak di sini saya tuliskan 1. Mengapa? Karena di sini ada skala yang 1 dan ada skala ini skala ukuran pada gambar 1 cm dengan skala ukuran pada gambar 8 cm. Makanya di sini kita akan bandingkan. Nah, seperti ini. Jadi ukuran gambar. Nah, berarti ini ada 1, ada 2. 1 ini adalah ukuran pertama dan ini adalah ukuran kedua. Cuma ukuran kedua ini ukuran pada sebenarnya itu tidak diketahui, itu yang ditanyakan. Nah, seperti itu. Jadi gini. Seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini anak-anak, kita tuliskan dulu untuk mudah. Ukuran pada gambar yang pertama itu adalah 1 cm ya. 1 cm ya. Ukuran pada sebenarnya 22.500 cm. Sekali lagi saya ulang, di sini nggak ada sentimeternya, tidak dituliskan, berarti sudah patokan selalu satuannya cm jika tidak dituliskan. Sudah, ukuran pada gambar 2 yang dicari 8 cm. Nah, ini yang ditanyakan, ukuran pada sebenarnya jika jika jarak antara pintu masuk dengan area perkemahannya 8 cm. Kalau seperti ini anak-anak, kita kalikan silang. 1 cm dikalikan dengan penyebut perbandingan yang ada di sebelah, dan ini dikali silang. Kali silang. Artinya 1 cm dikali ukuran pada sebenarnya. 1 cm dikali ukuran pada sebenarnya. Ini sebenarnya 2 ya. Berarti yang ukuran untuk 8 cm 22.500 cm dikali 8 cm. Kalau ini gampang, jadi kita kalikan saja
225. Yang 0 ini kita simpan dulu. Simpan ada 2 angka 0. Berarti kita kalikan cuma angka-angka yang selain 0. 8 kali 5 40, tahan 4. 8 kali 2 16 tambah 4 20. 8 kali 2 16 tambah 2 yang ditahan tadi 18. Jadi 1800. Jadi 1800. Karena tadi kita simpan 0-nya 2, kita tinggal tambahkan. Nah, jangan lupa kita tulis dengan sesuai keadaan sebenarnya 180.000. Sentimeter kali sentimeter, sentimeter pangkat 2. Sehingga ukuran pada sebenarnya bisa kita peroleh sebagai berikut. Ini ukuran pada sebenarnya 2. Kenapa? Di sini saya lambang 2 ini untuk menyatakan bahwa yang dicari itu adalah jarak pintu masuk ke area perkemahan sebenarnya pada jika jaraknya adalah 8 cm. Seperti itu. Sama dengan kalau ini kan 1 kali, misalkan 1 kali 1 1. Sehingga untuk mencari 1 di sini sama saja hasil dibagikan dengan pengalih. 1 cm dikali ukuran pada sebenarnya 2 sama dengan, maksudnya bukan 2 ini adalah simbolnya. Simbol sama dengan 180.000 cm pangkat 2. Sehingga untuk mencari ukuran pada sebenarnya 2, simbol bahwa ini adalah ukuran yang dicari jika jaraknya adalah 8 cm, maka berlaku 180.000 cm pangkat 2 dibagi 1 cm. 80.000 bagi 1 tetap 180.000. Centimeter pangkat 2 dibagi centimeter, maka pangkatnya saling dicoret, sisa centimeter. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Ternyata di pilihan jawabannya harus dalam satuan kilometer. Nah, 180.000 cm kita harus bagi berapa? Kita hitung. Tadi saya sudah kasih tahu kan untuk mengubah cm ke kilometer, kita hitung dia naik apa turun? Naik ya, cm ke kilometer naik. Nah, naik berapa tangga? Kita hitung. Cm naik 1 tangga, desimeter, meter, dekameter, hektometer, kilometer. Berarti naik 5 tangga. Berarti dibagikan 10, karena naik dibagi 10, dibagikan 10 sebanyak 5 kali, karena naiknya sebanyak 5 tangga. Nah, sehingga kalau naik 5 tangga berarti kita bisa kalikan saja 10-nya sebanyak 5 kali. 10 kali 10 100. Kali 10 lagi 1000, kali 10 lagi 10.000, kali 10.000 lagi 100.000, sehingga dibagi sama saja dibagi 100.000. Nah, 180.000 dibagi 100.000 itu sama dengan 1,8. Bisa kalian cek lagi nanti hitungannya. 180.000 dibagi 100.000 sama dengan 1,8. Nah, karena ini sudah dibagi 100.000, maka satuannya berubah jadi dari sentimeter menjadi kilometer. Nah, ini merupakan contoh soal. Nah, biasanya ini yang perlu kalian pahami ya. Kalau di perbandingan begini, maka dia berlaku kali silang, di mana pembilang kali penyebut, tetapi dia dikalikan secara silang seperti itu. Nah, ini bisa kalian catat, kalian bisa pahami. Jika kalian ada yang tidak jelas, kalian bisa tanyakan. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.